Banjir kembali melanda Kabupaten Bandung. Hampir 20.000 jiwa terkena dampak banjir luapan Sungai Citarum. 5.000 diantaranya mengungsi ke posko-posko yang telah disediakan di 15 lokasi pengungsian. Walaupun sudah menjadi bencana setiap tahun, namun hingga kini belum ada solusi yang tepat guna mencegah banjir di kawasan Cekungan Bandung. Lalu apa saja langkah yang telah diambil pemerintah dalam menangani banjir kali ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Bandung, Bapak Dadang M. Nasir. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Wilujeng Enjing, Wilujeng Sampurasun. Rampes, Bapak. Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama banjir di Kabupaten Bandung? Apa mungkin karena penyebabnya ada alih fungsi lahan, Pak Dadang? Ya, salah satunya memang alih fungsi lahan. Di antaranya di hulu juga alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan, jadi lahan hutan menjadi lahan kebun-kebun. Jadi ada terobosan rakyat yang membuka lahan di hutan, di perhutani. Kedua juga lahan perkebunan Nusantara Dapan juga di Gunung Wayang yang dulu itu perkebunan kina, sekarang menjadi perkebunan sayur mayur. Nah, itu berikutnya di bawah juga ini sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ini alih fungsi lahan luar biasa. Rumah-rumah di atas di hulu juga sudah demikian padat di tiap kecamatan. Ya, makanya Kabupaten Bandung merupakan kabupaten terpadat kedua setelah Bogor. Jadi kita punya penduduk sekarang hampir 3,5 juta. Cukup besar ya Pak ya? Ya. Oke, dan sebenarnya kalau misalnya kita selalu setiap tahunnya banjir menimpa wilayah Kabupaten Bandung, Dayakolot dan juga Bale Endah itu selalu identik dengan wilayah itu Pak Dadang. Tapi sebenarnya wilayah mana saja yang terkena dampak paling parah nih Pak Dadang untuk si banjir ini sendiri? Kalau hari ini kita hampir di 15 kecamatan. Luapan banjir ada di 15 kecamatan. Memang kalau genangan endemik itu ada di masih Bale Endah, Andir, Cienteng, Andir. Terus yang selalu terkena banjir juga di Ranca Ekek akibat luapan dari Sungai Cikijing yang berawal dari wilayah hutannya Sumedang yang sudah rusak juga. Berikutnya juga yang tergenangan itu Bojong Soang. Itu empat kecamatan ini selalu tergenang banjir. Nah, jadi terus sekarang dengan kondisi alam seperti ini sejak saya pantau dari hari Sabtu, hujan sejak pagi. Ya, itu yang terparah kemarin itu di hari ini, malam minggu dan minggu pagi kemarin genangan itu meluas sampai ke 14 kecamatan, bukan 15, 14 maksudnya. 14. Ya, ini hal yang mesti kita pikirkan bersama, tajir buat rakyat Kabupaten Bandung, karena penanganan banjir tidak bisa oleh satu instansi, harus seluruhnya ada kesadaran. Jadi komprehensif penanganannya bukan parsial, yang selama ini terjadi parsial. Kami pemerintah Kabupaten Bandung sendiri mencoba membuat motivasi Sleuweung Sabilulungan. Inovasinya juga dengan Sabilulungan Raksa Desa. Raksa jaga desa masing-masing dari berbagai hal, termasuk dari hutannya, dari adat istiadatnya, dari budaya membuang sampah. Raksanya sendiri kita urai menjadi R-nya itu rumah jangan kumuh, harus bersih layak huni. Air harus dijaga, air bersihnya, kakus, kaknya, terus sampah alam, lestarikan alam guna. Ini kita doktrinkan bagaimana rakyat Bandung seluruhnya mesti ada bersama menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga ya oke. Lalu upaya apa saja Pak yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, Pak Dadang? Itu dari pendekatan rekayasa sosial itu penyadaran dengan Sabilulungan Raksa tadi. Berikutnya kita membuat Leuweung Sabilulungan, gerakan Leuweung Sabilulungan itu hutan secara bersama-sama. Kalau di Kertasari itu hujan sedikit aja longsor karena ada pola tanam yang salah. Jadi di kemiringan di atas 45 derajat itu masih sayur mayur. Padahal itu tidak boleh. Mestinya di kemiringan 15 derajat baru tanaman sayur mayur. Ini jangan ditebang kayunya. Nah, ini pola tanam ini yang mesti ada kesadaran rakyat juga. Jadi daerah hulu itu masalahnya itu. Nah, sekarang lahan rakyat yang ada di sana dicoba ditanami dengan pohon-pohonan keras dengan istilah Leuweung Sabilulungan. Oke, dan
dari sejauh ini nih Pak Dadang, kan malam ini memang terparah ya Ya. Pak Dadang yang untuk si banjir sendiri, dan dari informasi yang kami dapatkan dari 15 lokasi pengungsian yang sudah ada di posko-posko maksud saya, sekarang sudah ada bantuan apa untuk para pengungsi Pak Dadang? Ya, tentu langkah yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung bersama masyarakat, relawan, Tagana, di situ Karang Taruna kita melakukan langkah awal yang pertama itu adalah evakuasi, dibantu juga oleh TNI, Polri. Itu evakuasi, mengirimkan perahu-perahu, perahu karet, perahu kecil besar itu dikirim. Itu sudah sedang dilakukan. Kita juga dulu memberikan informasi pantauan bagaimana jangan sampai ada rakyat yang terjebak di sana, ada masyarakat yang terjebak di sana. Okay. Nah itu berikutnya ya tanggap darurat kita lakukan dengan membuat posko-posko di 15 posko, dan dapur umum sejak kemarin sudah kita buka, meskipun tadi ada posko masyarakat yang sendiri bikin. Nah ini kita pantau terus, jangan sampai masyarakat punya posko sendiri-sendiri, tidak terdaftar di BPBD. Nah inilah yang sering kita pantau, karena mereka ingin dibantu juga amunisi atau logistik lainnya. Oke. Dan kabarnya nih Pak, pemerintah ini telah menganggarkan 200 miliar rupiah untuk pembebasan lahan milik warga Kampung Cienteng nih Pak, seluas 8,9 hektar untuk dijadikan kolam retensi. Nah, terkait dengan hal ini untuk relokasi warga seperti apa Pak Dadang? Nah ini yang mesti informasinya harus jelas, bukan relokasi. Keduanya juga bukan di angka 200 miliar, ini angkanya disimpan dulu. Karena begitu angka 200 miliar semua ingin mahal, nggak beres-beres nih. Coba ada ingin yang 1 meter di Cienteng, katanya mereka berat. Dengan kondisi ini teriak-teriak Cienteng selalu kebanjiran, tapi mereka kok betah di situ. Ketika kita mau relokasi, nah itu harga dinaik. Kita relokasi, pernah dulu ada relokasi, makanya kebijakan sekarang bukan relokasi, tapi dibeli bebas. Masyarakat pindah ke tempat yang lebih aman, tidak di Cienteng. Dibeli dengan harga appraisal, bukan bupati yang menentukan, bukan gubernur yang menentukan, tapi appraisal. Ada penaksir harga yang independen. Oke. Nah, selain itu Pak, selain tadi kan Bapak sudah mulai mensosialisasikan kesadaran masyarakat ya Pak ya. Nah, selain itu apakah memang dari Sungai Citarum ini sendiri yang pembersihan dan segala macam itu memang belum meskipun sudah dianggarkan gitu, memang belum terrealisasi sehingga memang kejadian ini terus-menerus terjadi setiap tahun nih Pak Dadang? Ya, tadi bukan tidak terrealisasi, tapi tidak komprehensif, masih parsial. Cienteng dikeruk, hulu tidak ada sadar, jadi sedimentasi turun, sampah dibuang sembarangan. Nah itu juga termasuk, dan itu debit air alam seperti ini, dan banjir bukan di Bandung saja sekarang, mendunia. Itu juga harus kita waspadai bersama, ada perubahan alam, kita mesti mampu bersahabat dengan alam. Jadi saat ini pemerintah sudah melakukan upaya, namun tidak komprehensif, masih parsial. Itu. Nah, bagaimana sih Pak? Artinya di sini kan butuh kesadaran masyarakat nih ya, Pak Dadang yang paling utama. Lalu bagaimana mensosialisasikannya? Masyarakat sudah diberitahu apa dampak-dampaknya, bahkan masyarakat pun sudah merasakan dampaknya gitu Pak. Nah ini seperti apa nih Pak sosialisasi yang memang apa masih kurang sosialisasi atau seperti apa Pak Dadang? Ya kesadaran juga mari kita tingkatkan, itu dengan sabilulungan. Filosofis kebersamaan, kesadaran, kerja keras, kerja ikhlas, dan ikhlas. Raksa desa, jaga lembur, jaga desa. Itu R-nya itu saya lagi jaga rumah kita masing-masing supaya bersih, layak huni. Airnya juga harus dijaga, air bersih, air kotor jangan dibuang sembarangan, air juga jangan dikotori. Sungai jangan buang sampah tidak ke sungai, sungai juga harus bersih. Kesananya ya kakus, sampah, alam. Nah ini Raksa itu diakronimkan seperti itu. Ini sosialisasi. Karena pendekatan penyelesaian banjir ini pertama adalah rekayasa sosial, kesadaran sosial. Kedua rekayasa teknis, yaitu teknologi bagaimana sengkedan dan pengerukan atau bikin folder. Nah Cienteng itu akan dijadikan folder nanti. Berikutnya rekayasa vegetatif, tanaman, leuweung dijaga, hutan dilestarikan. Oke, intinya memang ini adalah kesadaran masyarakat yang memang sangat diperlukan untuk dampak banjir ini ya, Pak Dadang ya? Ya, dari keseluruhannya harus ada lah, bukan masyarakat aja. Bagaimana juga koordinasi para LSM pemerhati lingkungan,
ada ketaatan secara kolektif. Jadi saya mohon juga tempoh hari koordinasi atau koordinator LSM, koordinator seluruh pemerhati lingkungan, pemerhati relawan itu bisa dikoordinasikan oleh TNI, oleh Kodam. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Dadang sudah hadir bersama kami di Studio Net Jabar pagi ini. Semoga masyarakat kembali lagi ya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, tetap bersama kami di Net Jabar.